Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi nih teman-teman untuk belajar di tema 6 energi dan perubahannya, subtema 2 pembelajaran kelima untuk kelas 3 SD. Sudah siap belajar? Yuk kita belajar. Siswa membutuhkan sarana untuk belajar. Sarana ini diperlukan siswa agar belajar dengan nyaman di sekolah. Siswa perlu ruang kelas yang bersih. Siswa perlu halaman untuk bermain dan berolahraga. Sekolah juga harus menyediakan energi listrik untuk keperluan belajar. Listrik untuk penerangan, listrik untuk menyediakan air, terus juga untuk menghidupkan peralatan yang diperlukan selama belajar. Namun setiap bulan sekolah harus membayar penggunaan energi listrik. Sebagai warga sekolah, siswa wajib ikut melakukan penghematan listrik. Contohnya matikan lampu kelas jika tidak diperlukan atau matikan keran air jika setelah digunakan. Nah teman-teman, sebagai warga sekolah yang baik wajib menunjukkan kepedulian atas penggunaan energi di sekolah. Banyak hal ya yang dapat kita lakukan dalam memenuhi kewajiban penghematan energi di sekolah. Perilaku hemat merupakan perilaku yang disukai oleh Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan menyukai orang-orang yang berbuat hemat. Jadi teman-teman tidak boleh boros ya, karena Tuhan menyukai orang-orang yang tidak melakukan pemborosan. Di dalam ajaran agama kita, agama Islam juga kita dilarang untuk melakukan pemborosan ya. Nah, setelah membaca wacana tadi di atas, setelah tadi teman-teman membaca wacana atau bacaan tadi di atas, ada beberapa pertanyaan nih. Nomor 1, apa sajakah yang dibutuhkan agar kalian dapat belajar dengan nyaman? Berikan 3 contoh. Nah, di sini sudah dituliskan contohnya, misalkan yang pertama ruangan yang harus rapi, ruang kelas ya terutama harus rapi agar belajar kita menjadi nyaman. Yang kedua jauh dari keramaian. Nah, kalau misalkan sekolahan itu terlalu dekat dengan jalan raya atau kelas kita terlalu dekat dengan jalan raya, otomatis konsentrasi kita dalam belajar juga akan terganggu ya teman-teman ya. Yang ketiga yaitu penerangan yang cukup. Jadi kalau misalkan tidak ada jendela atau kaca jendela, itu kita bisa menggunakan listrik ya atau lampu. Namun jika jendela atau matahari bisa masuk ke dalam kelas kita, tidak usah melakukan atau menghidupkan aliran listrik atau aliran lampu. Yang kedua, apa yang perlu yang disediakan sekolah agar siswanya dapat belajar dengan nyaman? Yang pertama yaitu ruang kelas yang bersih. Ya pasti ya, kita semua tidak mungkin ruang kelas yang kotor bisa membuat kita nyaman belajar. Yang kedua, halaman untuk bermain dan berolahraga teman-teman. Jadi kita teman-teman perlu halaman dan untuk bermain dan juga berolahraga. Yang ketiga adalah hemat listrik untuk keperluan belajar. Jadi hematlah listrik jika saat kita menggunakan untuk keperluan belajar saja. Jika tidak ada keperluan untuk belajar, tidak usah kita menyalakan listrik. Soal yang ketiga, apa kewajiban siswa terhadap sarana yang disediakan oleh sekolah? Kewajiban teman-teman adalah menjaga dan merawatnya dengan baik. Jadi kalau ada fasilitas sekolah ataupun sarana sekolah, wajib kita jaga dan rawat dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, untuk apa sajakah energi listrik digunakan di sekolah? Berikan contohnya. Penggunaan energi listrik di sekolah antara lain untuk menyalakan lampu, menyalakan penyejuk ruangan atau AC, menghidupkan bel sekolah, dan menghidupkan komputer bagi para guru yang bekerja dengan komputer atau pada saat teman-teman belajar di ruangan komputer. Pertanyaan kelima, tuliskan 3 peristiwa perubahan energi yang terjadi sehari-hari. Jawabannya yaitu contoh perubahan energi antara lain. Yang pertama, saat menyetrika terjadi perubahan energi listrik menjadi energi panas. Yang kedua, saat menyalakan kipas terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Dan yang terakhir yaitu saat menyalakan televisi terjadi perubahan energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi. Nah teman-teman, berikan tanda centang pada gambar yang sesuai, berikan tanda silang pada gambar yang tidak sesuai. Di sini ada beberapa gambar yang menunjukkan kewajiban menggunakan energi atau perilaku yang menunjukkan kewajiban menggunakan energi dengan baik. Yang pertama di sini ada Beni membuang air dari selang ya. Berarti di sini bukan menunjukkan kewajiban yang baik ya, jadi disilang.
Yang kedua yaitu Benny mematikan keran air di sini. Nah, berarti di sini Benny sudah menunjukkan kewajiban menggunakan energi dengan baik. Yang ketiga ada Benny dan Edo yang saling bekerja sama membantu membersihkan ruangan kelas ya. Di sini berarti sudah melakukan menggunakan energi dengan baik. Berarti kita kasih tanda centang. Yang selanjutnya yaitu di sini ada kipas angin yang dinyalakan tetapi tidak ada orangnya. Nah, berarti ini sikap yang bukan menunjukkan kewajiban menggunakan energi dengan baik. Berarti kita silang ya yang kipas angin ini. Yang nomor 5, yang selanjutnya nomor 3 yaitu di sini Edo mencoret-coret papan tulis dengan menggunakan kapur. Ini sudah tidak bukan merupakan perilaku yang baik ya, karena bisa menghambur-hamburkan atau boros terhadap kapur. Berarti kita silang. Yang kelima, Siti di sini sedang menyiram tanaman dengan air yang secukupnya. Jadi teman-teman tunjukkan perilaku kewajiban menggunakan energi dengan baik dimanapun kita berada. Nah, kalau tadi di sekolah, sekarang tuliskan 3 kewajiban teman-teman menggunakan energi di rumah. Yang pertama, menggunakan energi dengan bijak sesuai kebutuhan. Jadi tidak boleh boros ya teman-teman ya, baik menggunakan listrik, menggunakan air, itu kita harus dengan bijak dan sesuai kebutuhan. Yang kedua, menjaga kelestarian sumber-sumber energi yang ada. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi dan peralatan yang hemat energi. Nah, di sini ada sebuah tabel, hitunglah lama waktu dan kegiatan berikut. Yang pertama, menyiapkan sarapan. Kita mulai jam 5.45 sampai jam 6.15. Berarti lamanya yaitu sekitar 5.75, 5.45 berarti 30 menit ya lamanya ya. Perjalanan ke sekolah jam 6.20 selesai jam 6.45. Berarti di sini 6.45 dikurangi 6.20 berarti lamanya 25 menit. Kursus bahasa Inggris pukul 15.30 sampai pukul 17. Berarti di sini 16.60 kan. Di sini kita pinjam 1 jam 60 menit. Jadi 16.60 dikurangi 15.30 menjadi 1 jam 30 menit. Jadi 17.00 itu kita pinjam 1 jam, di mana 1 jam itu sama dengan 60 menit ya teman-teman ya. Yang ketiga, mengerjakan PR pukul 19.30 sampai pukul 21.00. Nah, di sini kita juga pinjam lagi 21 kita kurangi menjadi 20, pinjam 1 jam 60 menit berarti 20.60 dikurangi 19.30 menjadi 1 jam 30 menit. Istirahat malam di sini 21.30 sampai pukul 5. Nah, 23 di sini berarti pinjam lagi ya, pinjam 1 jam 60 menit berarti sekitar 7 jam 30 menit. Berarti lama istirahat malamnya sekitar 7 jam 30 menit. Nah, pada tabel tadi ada 5 kegiatan. Nah, kegiatan manakah yang paling lama? Yang paling lama jelas tadi yaitu istirahat malam. Ya, tadi di mana 7 jam 30 menit. Sedangkan kegiatan manakah yang paling singkat? Yang paling singkat adalah perjalanan ke sekolah. Ya, di sini kita bisa melihat mana yang lebih lama dan mana yang lebih singkat dari tabel berikut tadi. Nah teman-teman, kita sudah belajar mengenai tema 6, energi dan perubahannya, subtema 2, pembelajaran kelima. Nah, sampai ketemu lagi di tema-tema berikutnya. Wassalamualaikum.